Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiratnasari dengan NIM 2018-320-180. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah. Di sini saya akan membahas 4 submateri. Yang pertama, akuntansi kontribusi. Yang kedua, memiliki unsur tabungan dan tanpa memiliki unsur tabungan. Yang ketiga, jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah. Dan yang terakhir, struktur laporan keuangan asuransi syariah. Kontribusi akuntansi menurut PSAK 108 dan FAS nomor 19, kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk mendapatkan bagian risiko dan membayarkan fee untuk pengelola. Kontribusi adalah premi dalam istilah konvensional. Jumlah dana yang dibayarkan diperuntukkan bagi pengelola risiko dan fee untuk pengelola sebagai kompensasi upaya pengelolaan risiko. Bagian pengelola risiko atau disebut juga dengan dana tabaru digunakan untuk pembayaran klaim, pembayaran asuransi, dan pembentukan penyisihan. Sementara bagian fee akan diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas operasional. Memiliki unsur tabungan. Dalam asuransi syariah, premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi untuk produk asuransi yang memiliki unsur tabungan dikelompokkan menjadi 2 rekening yang berbeda, yaitu yang pertama rekening tabungan yang merupakan milik peserta dan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia. Yang kedua, rekening tabaru, yaitu kumpulan dana yang dimaksudkan untuk saling membantu dan saling menanggung di antara peserta, dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, atau bila terdapat surplus dana tabaru. Memiliki unsur tabungan. Pada produk yang tidak memiliki unsur tabungan, premi yang diterima dari peserta asuransi dimasukkan ke dalam rekening dana tabaru dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau saat perjanjian telah berakhir atau terdapat surplus dana. Jenis laporan keuangan asuransi syariah menurut PSAK 108 ada 9. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah salah satu jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dana peserta, dan ekuitas yang disajikan pada akhir periode. Berikut adalah contoh struktur laporan posisi keuangan. Kedua ada laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah salah satu laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya laporan ini, pengusaha dapat mengetahui kinerja sebuah perusahaan. Laporan laba rugi komprehensif disusun dengan mengacu pada PSAK yang relevan. Berikut adalah contoh struktur laporan laba rugi komprehensif. Ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan dalam setiap periode tertentu. Metode yang digunakan dalam menyusun laporan arus kas asuransi syariah adalah metode langsung. Ada 3 komponen yang digunakan dalam menyusun laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasional, yang kedua aktivitas investasi, dan yang terakhir aktivitas pendanaan. Berikut adalah contoh struktur laporan arus kas. 4. Ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal investor, penghasilan kompresif lain, dan saldo dana pengelola dalam periode tertentu. Berikut adalah contoh struktur laporan perubahan ekuitas. Pertama adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat adalah laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana zakat kepada entitas pengelola zakat dalam periode tertentu. Berikut adalah contoh struktur laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan adalah laporan yang berisi mengenai sumber dan penyaluran dana kebajikan serta proporsi dana. Berikut adalah contoh struktur laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 7 adalah catatan tes laporan keuangan atau CLK. CLK merupakan informasi lebih rinci mengenai detail laporan keuangan. Berikut adalah beberapa komponen dalam
catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, penjelasan perusahaan. Yang kedua, kebijakan akuntansi dan pos-pos laporan keuangan. Yang ketiga, kebijakan standar akuntansi keuangan. Yang keempat, informasi penggunaan fiskal atau keuangan. Yang kelima, ikhtisar pencapaian kinerja. Yang keenam, penggunaan laporan keuangan. Dan yang ketujuh, informasi lain-lain. Berikut adalah contoh struktur catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan, ada laporan perubahan dan data baru. Laporan perubahan dan data baru adalah laporan yang berisi perubahan dana yang terkumpul dari uang partisipasi seluruh peserta asuransi syariah. Berikut adalah contoh struktur laporan perubahan dan data baru. Yang terakhir adalah laporan surplus, defisit, underwriting, dan data baru. Laporan surplus, defisit, underwriting, dan data baru adalah laporan bagi peserta yang memperhatikan ketentuan PSAK yang relevan. Berikut adalah contoh struktur laporan surplus, defisit, underwriting, dan data baru.